Hello, welcome back to Kejar AIS Channel, Dr. Rian Channel. Nah, kita ketemu lagi ya, Dr. Rian. Ini adalah video keempat kita yang membahas mendalam tentang apa sih beasiswa Australia Award Scholarship. Nah, tiga video sebelumnya itu ada mulai dari video pertama kita membahas apa sih beasiswa AS. Video kedua, ketiga kita membahas tentang tips, trik gimana ngisi form OASIS dan juga tips untuk menulis supporting statements. Iya, jadi teman-teman yang belum nonton atau yang baru bergabung di video ini, yang baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa cek video-video kami yang sebelumnya. Dan yang penting jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di share buat teman-teman, share ke teman-teman yang pengen daftar atau apply AS. Jadi biar kalau subscribe-nya banyak, Dr. Rian dan kita akan semangat untuk share informasi atau video-video yang sangat edukatif dan inspiratif dan juga informatif lah. Semoga nanti ke depannya tunggu video-video selanjutnya langsung dari Australia ya, Dok ya. Oke, sebelum panjang lebar, saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin yang sudah pernah nonton video sebelumnya udah kenal, tapi mungkin baru nonton ya, supaya nggak lupa lagi siapa sih saya yang ngomong-ngomong ini, siapa sih gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Pin Said. Well, basically kita berdua home base-nya atau di Sorong, Papua Barat ya. Mungkin Anda belum pernah tahu Sorong itu di mana. Oke, dan saya alhamdulillah baru selesai S2 saya di Queen's University Belfast, tapi bukan dengan beasiswa AS, dengan beasiswa LPDP ya. Dan sekarang, insya Allah sekarang lagi nyiapin aplikasi buat daftar beasiswa AS untuk program S3 gitu. Jadi S2-nya kemarin LPDP di Inggris, di Belfast, dan nanti pengennya di Australia gitu. Dan siapa Dr. Rian ya? Saya perkenalkan lagi lah ya, mungkin yang udah tahu, tapi yang baru bergabung pengen jelasin lagi. Jadi Dr. Rian ini dia alumni Australia Awards, mendapatkan studi masternya di The University of Sydney, dan tahun 2019, S2-nya selesai 2016 ya, Dok ya? Ya. Dan dan 2009 tahun Dr. Rian alhamdulillah lolos beasiswa, baru mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S3-nya di universitas yang sama, di University of Sydney, tapi dengan beasiswa yang berbeda, yaitu beasiswa LPDP atau Lembaga Pengembangan Pendidikan. Nah, tapi untuk kali ini yang Dr. Rian pengen share dulu itu tentang form AAI. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi persiapan isi aplikasi OASIS, bahwa kita mau ngingetin bahwa untuk apply beasiswa AS nggak hanya OASIS yang harus diisi, tetapi ada satu form lagi nih yang teman-teman wajib isi, terutama yang sudah submit OASIS. Ya. Nah, form itu seperti apa, namanya apa, nanti langsung dijelaskan oleh Dr. Rian. Oke, Dr. Rian, silahkan. Thanks, Mas Erpin. Teman-teman, halo, selamat sore semua. Saya langsung aja izin share screen untuk mengisi additional information form Australia Award Scholarship 2021. Share 2020 ya, oke. Nah, balik lagi sedikit tentang OASIS. Ini saya pakainya OASIS-nya Mas Erpin ya. Ya, ini udah langganan ya, Dok ya, mulai dari. Jadi dalam pengisian sebelumnya, jadi teman-teman ini punya saya. Jadi dalam pengisian AI juga nanti data-datanya saya pakai data-datanya Mas Erpin. Gimana sih cara nemuin additional form-nya? Teman-teman cukup ke website-nya Australia Award Indonesia, australiaawardindonesia.org. Kemudian nanti teman-teman pilih di sebelah kiri sini ada menu long term. Yang ini long term awards. Teman-teman kliknya di situ. Setelah terbuka,
Nanti di sebelah kanan ada menu lagi, dan teman-teman pilihnya yang Additional Information Form Intake 2021 ini. Nah, setelah buka, inilah Additional Information Form Intake Australia Award Scholarship yang harus teman-teman isi secara online. Mirip seperti Oasis pengisiannya. Jadi teman-teman nggak perlu print out dan upload, tapi teman-teman langsung mengisinya secara online. Teman-teman videonya keren banget ya dok ya. Mana fotonya? Fotonya iya. Oh iya. Fotonya. Ini semoga teman-teman yang nonton termasuk Mas Erpin juga, amin, suatu hari nanti bisa berfoto seperti ini depan kampus idamannya teman-teman ya semua. Allah. Senang banget ya kalau udah lulus tuh ya. Iya. Semoga Dr. Rian juga lah untuk S3-nya. Nah, thank you. Nih, teman-teman ada 6 halaman yang harus diisi. Ya. Halaman pertama itu isinya cuma informasi doang. Jadi teman-teman bisa baca untuk mengerti lebih jauh tentang apa itu AAS, syarat-syaratnya, dan sebagainya. Kita langsung lompat saja ke next page, ke halaman kedua. Nah, halaman kedua ini teman-teman diminta untuk mengisi personal details. Dimulai dari ID Oasisnya, teman-teman. Yeah. ID Oasisnya itu dilihat di sini, teman-teman. Balik lagi ke halaman Oasis. Nanti di bawah kode, ini ada ID-nya teman-teman. AAS 2163650 ini punyanya Mas Erpin. Ya. Jadi kita langsung isi saja. Kalau saya sih copy paste aja. Copy paste aja ya. Oke, saya copy and paste. Nanti diisi di sini. Mas Erpin kita kasih data bayangan aja ya. Jadi nggak perlu sampai benar-benar ya. Iya. Yang penting hanya untuk sekedar tips untuk gimana sih nyari tulisnya gimana gitu. Ya. Title Mister, first name Erpin, last name-nya Said, gendernya male, date of birth-nya. Mas Erpin kapan ulang tahunnya? September sis. 92. Ya semoga. Tapi kayaknya September belum di Australia. September tahun depan ya. Oke, 18 September 1992, place of birth-nya di Manokwari ya Mas Erpin ya? Manokwari. Country of citizenship-nya Indonesia. Nomor KTP-nya diisi sesuai dengan nomor KTP yang teman-teman taruh di Oasis. Dan nomor KTP yang masih berlaku, teman-teman. Ya. Jadi harus sama. Nggak bisa KTP di Oasisnya nomornya lain, di sini juga nomornya lain, nggak boleh. Harus sama. Misalnya nomornya Mas Elpin 927 103 misalnya ya. Ini hanya contoh ya, iya. Nah, address lainnya ini kalau bisa sama dengan Oasis. Maka saya sarankan caranya adalah teman-teman balik lagi ke Oasis, dibuka lagi aplikasinya, dan nanti tinggal copy dan salin saja dari Oasis yang sudah teman-teman isi. Ya, di kontak details halaman keduanya Oasis itu kan teman-teman sudah mengisi alamat tempat tinggal. Nah, nanti sekarang tinggal copy paste. Nih, alamatnya Mas Erpin nih. Address line 1 saya copy, lalu saya paste. Selesai, teman-teman. Berarti gimana Mas Erpin? Rumahnya itu harus berdasarkan KTP kan ya? Alamat rumahnya berarti berdasarkan KTP kan ya? Mungkin nanti ada teman-teman yang tanya, apakah nama jalannya harus pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Kayak macam contoh, ini kan Jalan Selat Sumba, apakah harus ditranslate Selat Sumba Street gitu, atau sesuai KTP aja? Menurut saya, terserah teman-teman, asalkan konsisten. Jadi apa yang teman-teman tulis di sini, itu harus sama dengan yang teman-teman tulis di Oasis. Terserah teman-teman pada akhirnya nanti mau menulis Selat Sumba Street, atau Jalan Selat Sumba, atau JL titik Selat Sumba, selama itu identik dengan yang apa yang teman-teman tulis di Oasis, itu yang ideal.
Gitu ya Mas Ervin ya? Yang penting harus sama ya, Harus Oasis sama. dengan yang dia Persis sama, identik. ya. Harus Sama identik. persis. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa kira-kira? Thank you. Karena ketika nanti tim seleksi itu menerima aplikasinya teman-teman, satu dari Oasis, satu dari form tambahan, AI, itu tuh kalau nggak match, kalau nggak identik, bingung kan orang yang meriksa itu. Ini orang sebenarnya tinggal di mana sih, meskipun memang satunya tulis Selat Sumba Street, satunya Jalan Selat Sumba, tapi kan come on, itu kita mempermudah orang yang menyeleksi aplikasi kita. Itu ya Mas Ervin ya. Iya. Terus provinsinya... Biar nggak cecer gitu ya. Provinsinya Papua Barat ya Mas Ervin? Apa? Papua Barat, ya. Okay. Papua Barat. Nah, teman-teman ketika setelah memilih provinsi, nanti ada pilihan yang tiba-tiba muncul, yaitu distrik/municipal. Di sini teman-teman akan memilih kotanya atau kabupaten. Sorong. Kalau teman-teman belum memilih provinsi, biasanya ini nggak akan muncul. Personal email. Ervin Said @yahoo.com. Ya Mas Ervin ya? Kemudian kemudian mobile phone. Nah, mobile phone. Kirakan aja lah. Kemudian mobile phone ini saya sarankan teman-teman nulisnya pakai +62899 misalnya x 000000 gitu. Ya. Tapi yang penting dimulai dengan kode Indonesia ya +62 ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah alternate emailnya ini opsional ya dok ya? Opsional. Jadi Mas Ervin kalau bintang merah ini baru wajib ya, ada bintang merah ini. Kalau nggak ada bintang merahnya, teman-teman boleh isi, boleh enggak. Begitu juga dengan bisnis detail di bawah ini, teman-teman boleh mengisi sesuai dengan alamat kantornya teman-teman, atau boleh dikosongin. Mas Ervin mau isi nggak? Alamatnya di ini aja di samarin, misalnya jalan apa gitu, misalnya tempat saya kan sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Oh, tapi harus sama dong ya dok ya, harus dengan sama Oasis, dengan ya? Oasis Mas Ervin. Ya udah di copy aja gitu misalnya. Ya udah, berarti saya balik lagi ke Oasis. Saya ke halaman ke-13. Current employment. Ya. Oh, berarti harus sama ya, alamat-alamatnya yang ada di Oasis dengan yang di AI ya. Iya. Biar konsisten gitu ya. Ini ada alamat kantornya Mas Ervin. Saya copy dan paste aja langsung. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini distrik/municipalnya belum muncul. Nanti ketika teman-teman sudah memilih provinsi, misalnya Papua Barat, baru dia muncul. Itu kan? Jadi teman-teman kalau bisa diperhatikan lebih teliti supaya hal-hal kayak gini jangan kelewat meskipun nggak wajib. Tapi kalau teman-teman udah nulis provinsi, ya seenggaknya tulislah langsung lengkap dengan distrik dan kotanya apa. Bisnis phone-nya terserah boleh isi boleh enggak. Saya langsung next page ya Mas Ervin. Tapi kalau misalnya di basisnya ada bisnis phone-nya berarti dimasukin aja juga kan ya? Iya. Kalau di Oasisnya teman-teman cantumkan nomor HP, alternative email atau dan lain-lain, di AI juga ingat harus identik. Jadi diisi juga. Nah, sekarang halaman harus ketiga. seragam ya apa yang ada di Oasis sama AI. Iya. Nah, sekarang Mas Ervin halaman ketiga ini menentukan kategori beasiswanya teman-teman ini apa. Pertanyaan pertama ini membedakan apakah teman-teman adalah PNS atau public, atau teman-teman bukan PNS atau open. Mas Ervin PNS atau bukan? Saya ini ngajar dosen di universitas swasta. Berarti saya bukan civil servant dong ya? Mas Ervin bukan PNS ya? Berarti Mas Ervin masuknya yang open. Open, oke. Berarti yang public ini khusus yang PNS ya dok ya? Iya, public ini PNS, open ini bukan PNS. Oke. Nah, setelah mengklik di open, nanti akan muncul pertanyaan tambahan. Please indicate your application is from. Nah, teman-teman sekarang menentukan di antara 3 pilihan ini, apakah teman-teman itu dari universitas swasta, atau dari kantor swasta, atau teman-teman tidak mewakili apa-apa. Ini berdasarkan tempat kerjanya teman-teman aja. Gitu. Mas Ervin tadi bilang Mas Ervin sekarang kerjanya di universitas swasta. Berarti Mas Ervin pilihnya yang ini ya. Oh, yang private university ya. Ya.
Kalau misalnya teman-teman seperti saya, bekerjanya di rumah sakit swasta, berarti saya pilihnya yang di tengah. Atau seperti teman saya yang punya usaha sendiri, dia nggak dari universitas atau dia nggak dari kantor apa, dia pilihnya yang private individual. Oh ya, gini dok, kalau misalnya dia guru dok, dia ngajar di universitas negeri, tapi dia masih honorer. Nah, berarti pilihnya tetap open, terus private individual ya? Sorry, dia guru SD atau guru sekolah atau guru kampus? Guru sekolah. Guru kampus ya dosen lah. Ya. Guru sekolah. Maksudnya guru private sekolah, organization, Mas. Tapi tapi maksudnya dia ngajar di sekolah negeri. Tapi dia tuh honorer, misalnya gitu. Berarti dia masuk. Iya, itu masuknya di private individual. Ya, karena dia tidak bisa mewakili organisasi yang tempat dia bekerja saat ini kan, Mas. Kecuali beliau adalah PNS, baru pilihnya langsung dari awal ke the public. Itu Mas ya. Oke. Nah, sekarang menentukan lagi, Mas, ini jenjang yang mau diambil melalui beasiswa ini S3 atau S2? S3 berarti Mas Ervin pilihnya yang berdoktorate. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Type of study. Pilihan ya. Iya, Mas. Nah, ini kalau S3 otomatis research ya. Jadi langsung klik di research. Kalau teman-teman yang S2, tentukan teman-teman mau kuliah coursework, research, atau combination. Ini biasanya cara cari tahunya itu teman-teman ke website kampusnya aja sendiri, terus teman-teman lihat apakah jurusan yang teman-teman mau itu ada type coursework atau research atau combination kayak gitu. Harus dipahami apa beda antara ketiga hal ini ya teman-teman. Oke? Saya lanjut. Research background of doctorate ini diisi untuk teman-teman yang apply S3. Ya, apakah dulu waktu di S2 lebih dari 50% komponen research-nya? Mas Ervin gimana? Yes. Kita ada risetnya. Terus gimana kalau nggak sampai 50% atau ragu-ragu? Ya, menurut saya kalau untuk S3, jawab saja di yes. Urusan nanti pertanggungjawabannya tuh bisa teman-teman konfirmasi lagi dengan kampus S2 teman-teman atau meng-email ke website AI ini. Dijelaskan saja, curhatin saja ke mereka. Tapi kalau secara logik, lamar S3, saya sarankan pilih yes. Oke? Begitu juga dengan pertanyaan berikutnya. Diminta rekomendasi dari pembimbing S2 dulu, Mas Ervin. Ada nggak, Mas Ervin? Ada. Berarti dari supervisor disertasi saya ya, di supervisor S2 saya. Oke, yes ya, berarti dua-duanya. Nah, ini adalah jawaban yang ideal untuk pelamar S3. Gitu, nah, gimana dok misalnya kalau dia master, bagaimana isinya? Apa perbedaannya? Coba dok tes klik yang master. Kan ini kan yang buat PhD itu. Ya, gimana kalau coba ya, master ya, biar teman-teman yang mau apply master bisa lihat. Sudah, kalau master gini tinggal doang ya. Iya, master tinggal pilih type of study doang, pilihan untuk S3-nya nggak muncul, Mas Ervin. Oh gitu, oke. Jadi biar teman-teman yang studi master bisa tahu yang mau apply S2. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ya. Ini bacaan singkat saja. Teman-teman boleh dibaca untuk lebih mengerti. Teman-teman akan ditanya menentukan teman-teman jurusan yang mau diambil besok di Aussie itu, yang mau dipelajari di Australia itu, masuk PDA yang mana? Kalau teman-teman follow Instagram saya, itu saya ada kasih story hari ini, itu tentang pilihan priority development areas-nya teman-teman. Ya. Itu ada di website-nya AAS juga kan ya dok ya? Ada di salah satu brosur di AAS. Oh, di page 1 juga ada, kalau nggak salah Mas Ervin ada tabelnya, warna biru, nanti teman-teman bisa balik lagi dan lihat. Nah, Mas Ervin ini masuknya di mana di antara ketiga ini? Karena saya education, jadi kayaknya lebih ke human development. Oke, kita cek ya. Produktif, ya. Begitu teman-teman klik di human development bla 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 ini, akan muncul pilihan di bawahnya, subdivision-nya. Ya, Mas Ervin masuk mana di antara yang semua ini?
Education and training. Oke, good. Nah, ini adalah contoh yang bagus dari Mas Erpin. Tapi bagaimana dengan saya yang kesehatan? Berarti saya pilihnya tetap di human development dan mungkin public health atau mungkin health services. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang dari bidang pembangunan daerah seperti Bapeda atau mungkin pertambangan dan yang lain-lain? Ya teman-teman, kalau nggak ada di sini, teman-teman cari di tempat lain, di pilihan yang lain. Seperti mungkin di sini, ada nggak? Oh, ada ekonomi. Oh, ada infrastruktur planning. Ada nih. Ya. Oh, nggak ada juga di sini. Coba dicari di sebelah yang ketiga ini, sebelah kanan. Oh, ternyata ada nih, saya monitoring and evaluation. Gitu. Nah, pesan dari saya adalah teman-teman kalau bisa jangan di other. Ya. Kenapa? Kenapa tuh, Dok? Ya, karena secara logik nih Mas Erpin, bahwa Australia itu memprioritaskan area-area di bawah ini. Nah, sekarang teman-teman eh, termasuk kategori prioritas atau bukan gitu. Dan apakah beasiswa ini akan diberikan oleh orang-orang yang masuk kategori prioritas atau bukan? Nah, itu teman-teman pikir sendiri deh. Ya kan? Jadi kalaupun teman-teman merasa tidak ada nih jurusan saya gitu di antara semua pilihan ini, yang meper-meper mana gitu. Jangan sampai mungkin bisa gitu di meper-meperin gitu. Oh, saya meskipun saya data science tapi saya bisa masuk nih di monitoring and evaluation meskipun nggak ada tulisan data di mana-mana gitu. Ya kan? Nah, teman-teman bisa pilih kayak gitu. Jadi, sekali lagi saya bilang, sarankan ke teman-teman supaya jangan mengisi di other. Kalaupun betul-betul memang tidak ada, betul-betul memang tidak nyambung dengan semua yang ada di di dalam list ini, silahkan baru mengisi di other. Oke. Maaf ya teman-teman kalau ada bunyi noise, ini kayaknya headset saya nih yang bermasalah. Tapi saya nggak bisa diapa-apain lagi. Iya. Oke, berikutnya. Nah, have you obtained information from the Australia Award Scholarship Information CD? Nah, ini teman-teman diminta untuk menjawab apakah sudah pernah mendengar informasi dari CD AAS atau mungkin baca-baca di website AAS. Ya, otomatis ya Mas Ervin. Masa sih Iya. Mas Ervin nggak pernah baca-baca di website Ya AAS gitu pastilah kan? ya. Nah, kemudian teman-teman, apapun jawaban teman-teman, baik yes maupun no, teman-teman diminta untuk menulis di sini usaha-usaha apa saja yang sudah teman-teman lakukan untuk mendapatkan informasi kuliah di Australia. Ya, teman-teman bisa menyebutkan bahwa teman-teman sudah membaca Australia Award Scholarship website atau mendengar dari Australia Award Scholarship CD, atau teman-teman sudah berkunjung ke website-website penting seperti Crycos, teman-teman sudah menonton blog atau video dari alumni maupun current students yang ada di Australia, di YouTube, itu bisa teman-teman sebutkan semuanya di sini. Atau teman-teman sudah pernah berdiskusi dengan atasan di kantor teman-teman, atau mungkin orang tua atau keluarga untuk niat teman-teman berkuliah di Australia. Teman-teman tulis secara singkat, padat, jelas aja di sini. Bisa teman-teman bikin dalam bentuk bullet point seperti I have read the AS website regarding apa. Kemudian mungkin I have watched the alumni presentation and blogs regarding blah blah blah. I have discussed with my former supervisor at uni, former master, atau mungkin
S1 supervisor regarding bla bla bla. Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini, atau teman-teman bisa susun itu dalam bentuk paragraf. Misalnya, firstly, I have read the Australian website regarding the requirement to apply for the scholarship. Kemudian, I also, atau secondly, I have watched, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ini lastly. Nah, poin saya adalah, tidak masalah teman-teman nulisnya dalam bentuk bullet points atau dalam bentuk paragraf, selama teman-teman menyebutkan sumber informasi yang teman-teman pakai. Di sini saya menyebutkan sumbernya adalah AAS website. Ya. Selain menyebutkan sumber informasi, teman-teman juga sebaiknya menuliskan hal apa sih yang teman-teman pelajari dari sumber tersebut. Itu ya. Jadi jangan saja menyebutkan, oh saya sudah membaca brosur dari AAS. Oh saya sudah berdiskusi dengan alumni. Nggak cukup. Teman-teman harus bisa menyebutkan, oh saya sudah membaca brosur AAS dan mempelajari syarat-syarat melamar AAS. Gitu. Jadi apa yang teman-teman pelajari dari sumber itu? Oh saya sudah email-emailan dengan mantan, bukan sama mantan ya, email-emailan sama alumni, dengan alumni, ya. alumni beasiswa Australia Award Scholarship untuk menentukan calon universitas yang terbaik buat saya. Nah, itu teman-teman sebutkan. Jadi bukan hanya menyebutkan sumber, tapi juga apa yang teman-teman dapat dari mereka. Oke. Gitu ya, Mas Ervin? Nah, Dok, ya kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman? Kan kalau di Oasis ada batasan berapa karakter kan? Nah, kalau ini kan nggak ada nih. Nah, mungkin apakah harus 100 kata, 200 kata, atau gimana gitu untuk tips nggak isi ada, yang Mas kayak Ervin, betul. Nggak ada batasan karakter ataupun kata, tapi kita kasih jawabannya yang apa ya, to the point aja, nggak usah sampai curhat. Oh, saya pernah daftar ini beberapa kali, kemudian gagal, kemudian akhirnya saya curhat di media sosial. Nggak perlu kayak gitu. Langsung saya bilang, skip saja bagian yang kamu gagal itu, nggak usah diceritakan, langsung aja. Saya sudah kontak misalnya pihak AI langsung melalui email untuk berdiskusi tentang menanyakan kenapa saya sudah gagal 4 kali. Nah, kayak gitu langsung ditulis to the point, Mas Ervin. ya. Berarti Sehingga yang penting tidak panjang ya. lebar. Oke. Berarti yang penting singkat, padat dan jelas dan menjawab pertanyaan ya. Iya, Mas. Oke. Lanjut, Dok. Thank you. Oke ya. Saya lanjut ke bawah. A formal offer of admission will not be required, however, it's expected for serious PhD candidate will have a preliminary inquiry to possible Australian university regarding their studies. Jadi, ini maksudnya untuk pelamar S3 disarankan untuk sudah ada korespondensi dengan pihak Australia, baik itu dengan calon supervisor teman-teman atau pihak kampus, kayak gitu. Disarankan sih kalau sudah ada calon supervisor. Ya Mas Ervin ya? Mas Ervin sudah punya belum calon supervisor? Ya, alhamdulillah sudah sih, Dok. Sudah berdiskusi dengan mereka belum? Sudah email-emailan. Pilih yes ya. Iya. Terus dari diskusi itu Mas Ervin ada dapat arahan-arahan atau panduan-panduan khusus gitu nggak? Atau biasa aja? Dari diskusi itu ada beberapa form sih yang diminta oleh calon supervisor saya untuk diisi sebelum saya mulai mendaftar untuk langsung ke pihak kampusnya gitu. Cuman itu S3 ya. Untuk teman-teman yang S2 nggak perlu menjalani proses ini. Gitu. Nggak perlu cari supervisor ya. Nggak perlu cari supervisor. Tapi kalau yang master by research, Dok, gimana? Apakah mereka butuh Good question, Mas Ervin. Kemungkinan besar butuh. Ya, tapi tetap aja tidak diwajibkan. Perlu. Wajib, belum tentu. Oke. Tapi ini wajib untuk yang PhD ya. Kalau PhD atau S3 wajib dan perlu. Oke. Nah, sekarang
Are there any special subject or skill that you would like to include in your course? No. Mas Ervin pilihnya? No, kayaknya nggak ada Okay. subject or skills. Nah, ini maksudnya apa ya? Ini tuh maksudnya gini, teman-teman. Apakah ada ilmu atau mata kuliah yang di luar program studi yang teman-teman mau pelajari, di luar ya, tapi menurut teman-teman itu penting supaya teman-teman bisa lulus di mata kuliah di program studi yang teman-teman mau ambil. Kalau ada, teman-teman bikin listnya di sini. Contoh saya, waktu itu saya kuliah kan ambil Master of HIV. Nah, tentang public health lah intinya. Tiba-tiba di semester 2 itu saya wajib mengikuti mata kuliah penelitian, namanya clinical methodology. Nah, tapi saya ilmu biostatistik, ilmu data saya tuh waktu itu masih cupu banget lah. Akhirnya saya tulis di sini, kalau in my second semester, I will be required to attend the clinical methodology course. Therefore, I want to refresh my biostatistic knowledge. I want to study biostatistic. Gitu. Saya tulisnya di sini kayak gitu. Karena termasuk special subject atau skill yang nggak akan saya dapat di mata kuliah saya di Master of HIV, tapi penting. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman, ini kembali lagi ke teman-teman kalau ada. Bisa, Mas Erpin? Bisa, Dok. Thank you. Kita langsung ke next page. Nah, halaman keempat ini adalah kualifikasinya teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pendidikan terakhirnya teman-teman. Dalam hal ini, Mas Erpin, pendidikan terakhirnya apa? S2, kan mau lanjut S3 kayaknya. Jadi master ya? Ya, master. Berarti mulainya dari master dulu ya? Yang terbaru. Baru dulu, oke. Baru nanti ke bawahnya itu yang S1. Master of apa nih, Mas Erpin? Master of Science. Oh, bukan Master of Education ya? Iya, Master of Science in TESOL. Tulisnya harus lengkap ya, tapi nanti aja baru saya edit. Maksudnya TESOL kan ada kepanjangannya tuh, Teaching English to Speaker of Languages. Teaching English to speakers of other languages. To speakers of other languages. Of other languages. Nah, seperti itu ya. Itu S2 ya, Mas Ervin? Iya, di sini ya. Name of institution? Queen's University Belfast. Queen's University Belfast. Oke. Kayak gitu ya, Mas Ervin ya? Iya. State province-nya? State-nya sebenarnya agak bingung sih juga tulis ini. Ini kan di UK ya, iya. Karena kalau di UK itu kan Northern Ireland, Scotland, England, tapi itu country-nya. Tapi ya panjang lebar lah kalau mau bahas itu nanti. Tapi ini isinya Northern Ireland aja, Dok. Country-nya Kingdom. Oke. Language-nya waktu itu bahasa apa, Mas Irvin? Bukan bahasa Makassar. Bahasa. Bukanlah. Nanti bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Oke. GPA. Oke, GPA-nya Mas Irvin waktu S2 berapa, Mas Irvin? Sama lah dengan GPA-nya. Nah, sekarang education start date. Waktu itu Mas Irvin mulai kuliahnya? 25 September 2016. 16 ya? Dari UK cuma setahun, jadi saya selesainya 2018. Nah, 17. Oh, 17. 25 September 2017 dan berakhirnya di tanggal berapa, Mas Ervin? 30 Desember. Mas Ervin. Wah, Mas Ervinnya disconnect. Halo ya. Tanggal berapa, Mas Ervin? Halo. Berakhirnya. Nah, ini mau tanya
Mas Ervin sama dengan suaranya teman-teman. putus-putus. Nah, untuk end date ini apakah ikutin LOA? Halo? Iya, iya. Halo? Kedengaran nggak, Dok? Iya, dengar-dengar. Gimana Mas Ya. Ervin? Untuk end date, untuk mungkin ini pertanyaan teman-teman lain. Untuk end date-nya ini apakah ngikutin di LOA atau ikutin pas wisuda? Soalnya kalau di LOA saya tuh selesainya harusnya sampai 10 September 2018. Sudahnya Desember, 14 Desember 2018. Ini Di Mas, ijazah ini nulisnya ya sesuai tanggal wisuda gitu. nah, ini adalah acuan sesuai dengan ijazah, Mas. Mas Ervin. Jadi Iya, berarti jadi ini harus acuannya pada pas ijazah, ijazah Mas. ya. Iya. Jadi gimana? Ya, jadi 14 Desember 2018. Oke. Sudah selesai, Mas ya? Yang Komplit penting sama berarti. dengan OASIS juga ya. Ya, Iya, komplit lah. iya. Ini harus sama persis. Sekali lagi teman-teman yang nonton, ini harus identik dengan Oasis. Teman-teman nulis start date-nya berapa di sini, itu harus sama dengan yang teman-teman tulis di Oasis. Oke, qualification name second-nya, Mas Ervin, bachelor ya? Bachelor of Ya, Education. education. Ya. Oke, ini undergraduate. Name of institution tuh Universitas Universitas Muhammadiyah Sorong. Universitas Muhammadiyah Sorong. Ini teman-teman kalau memang ada official name dalam bahasa Inggris, boleh ditulis official name-nya dalam bahasa Inggris, tapi kalau nggak ada, nggak usah maksa ditranslate ke dalam bahasa Inggris ya. Ini West Papua. Iya, iya dok. Berarti yang penting namanya juga sama dengan di OASIS ya. Jangan Iya. di OASIS pakai bahasa Inggris di sini. Oke, obtain GPA-nya berapa nih Mas Ervin dulu? Misalnya 4,0 lah ya. Nanti Mas Ervin ubah sendiri. Saya aminkan aja meskipun sudah lewat. Lalu education start date-nya Mas Ervin? September 2010. 2010. Tanggalnya lupa ya kalau. Nah, teman-teman pasti sering nih ngalamin yang kayak gini, lupa tanggal mulainya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah panik. Biasanya yang penting bulan dan tahunnya sudah betul. Tanggalnya teman-teman untuk mulai di set di tanggal 1 aja. Nanti kalau untuk end date, ini kan pasti ada dokumennya seperti ijazah. Jadi teman-teman pakai tanggal ijazah. Oh ya teman-teman, ini lagi azan. Kita tenang dulu ya. Iya. Oke, sudah dok. Kita mulai lanjut. Di saya belum, Mas. Bentar lagi.
Oke. Oke. Kita resume ya. Mas Erpin, ini sesuai ijazah S1-nya dulu lulus tanggal berapa, Mas? Saya selesainya 2015 sih, tapi bukan berarti 5 tahun ya, karena emang secara ini kan 4 tahun, tapi kita wisudanya itu Desember. Ini lagian sudah 2010 ya. Terakhir ya? Ya. Tanggal berapa, Mas? Februari, sorry. Oh, Februari. 2015 awal. Iya. Tanggal? Saya bisa cek di ijazah, tapi isi ini aja. Isi aja dulu. Oasis kali ya? Iya. Oh iya, benar banget. Oh, tapi udah expired juga, Mas. Tapi nggak apa-apa deh. Ini buat teman-teman pelajari aja. Saya isi dulu sembarang 1 Februari. Nanti Mas Erpin perbaiki ya, Mas Erpin. Edit. Iya, sesuai dengan. Oke, ini qualification name ketiga boleh diisi kalau memang ada lagi yang sudah ada lagi kualifikasi teman-teman, tapi kalau nggak ada nggak usah. Ya, buat yang diploma berarti Dok. Diploma dan diploma 3 diisi di sini. Kenapa, Mas? Berarti misalnya siapa tahu teman-teman ada yang S2-nya 2 kali atau S1-nya 2 kali, jadi diisi semua ya. Iya. Oke. Saya next page. Next page, ya. Nah, untuk halaman 5 ini ada supporting statement-nya juga nih, teman-teman. Tapi supporting statement-nya itu nggak seperti di Oasis yang banyak banget. Di sini nggak. Di sini cuman ditanya apakah teman-teman punya disabilitas atau tidak. Mas Ervin ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih, Dok. Oke, disabilitas di sini yang dimaksud ada keterangannya di sini, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya seperti physical disability, intellectual, psychiatric, sensorik, neurological, learning disabilities, physical disfigurement, and the presence in the body of disease-causing organisms. Kalau teman-teman masih ragu, apakah teman-teman ini beneran kondisi teman-teman ini beneran disabilitas atau tidak, teman-teman bisa pertama tanyakan ke dokter, ya, konsultasikan. Kalau perlu terbitkan surat keterangan bahwa saya memiliki kondisi disabilitas. Atau teman-teman bisa meng-email ke AAI, bertanya saja apakah kondisi teman-teman ini bisa termasuk disabilitas atau tidak, ya. Nah, kalau iya, teman-teman wajib menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ini tuh mau tahu apakah teman-teman nanti kalau keterima proses interview di kota yang teman-teman tuju atau nanti ketika teman-teman belajar di Australia, butuh pendamping atau butuh peralatan-peralatan khusus yang menunjang pergerakan teman-teman atau studinya teman-teman. Ya. Berarti, Dok, ini tapi yang untuk disable, teman-teman disable itu berdasarkan diagnosa kan ya, maksudnya mungkin ada bukan yang subjektif punya ya, Mas. yang mental disable gitu mungkin. Nah, maksudnya apakah mereka butuh kayak surat dari dokter atau dari rumah sakit yang ofisial gitu kan? Ya, kalau gini, seperti yang tadi saya bilang, Mas, biasanya sih teman-teman yang disable sudah punya surat tersebut. Apalagi kondisinya sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya belum punya, itu kadang membuat teman-teman sendiri menjadi ragu, apakah saya ini betulan disable atau tidak. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk ke dokter saja. Gitu, biar ada yang mengdiagnosis gitu. Jadi bukan subjektif ya, Mas Erpin ya. Iya. Kalau diminta suratnya, jujur pengalaman saya tidak tahu apakah akan diminta keterangan dari dokter. Tetapi sebelum berangkat ke Australia nanti, teman-teman akan menjalani medical check up. Gitu. Nah, dengan kata lain, sepertinya teman-teman tidak akan diminta surat pernyataan bahwa teman-teman disable atau tidak, karena medical check up itu akan menunjukkan gitu. Semuanya bakal diperiksa ya? Iya, Mas. Kalau keterangan sehat, surat keterangan sehat itu biasanya dikasih, Mas. Dikasih keterangan. Saya lanjut ya. Nah, kalau teman-teman juga mempunyai disabilitas, ada pertanyaan susulan di bawah ini. Do you require any specific changes or adaptations to move around? Nah, teman-teman bisa mengisi jawaban di bawah sini. Oh, saya butuh mungkin electric wheelchair.
untuk bisa mobile, atau saya butuh crunch yang baru, alat bantu jalan yang baru, punya saya sudah rusak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Australia Award akan memberikan alat-alat ini kepada kita atau tidak? Saya kurang tahu, ya. Tapi kalau misalnya itu adalah kebutuhannya teman-teman, ya tuliskan saja di sini, ya. Bisa ya? Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang disabled, yang mohon maaf, selama di Indo mungkin pakai kursi gitu kan. Nah, mungkin kursi roda misalnya. Jadi itu harus disampaikan ke pihak AAS ya, supaya maksudnya pemberi beasiswa tahu bahwa si calon penerima beasiswa ini termasuk orang yang disable dan membutuhkan special equipment gitu ya dok ya? Iya. Kemudian begini Mas, lebih spesifiknya tuh kalau misalnya teman-teman yang tunanetra, teman-teman tidak bisa berkuliah di tempat yang mungkin mungkin bukan tunanetra ya, teman-teman yang lumpuh tungkai, nggak bisa jalan kan, teman-teman tidak bisa berkuliah di gedung kampus yang terlalu tinggi, apalagi nggak ada liftnya gitu. Yeah. Kita nggak tahu ya, meskipun Australia itu negara maju, bisa saja kan, kita nggak tahu. Gedung lama mungkin. Nah, teman-teman harus menulis itu di sini, gitu. Oke. Nah, sekarang segala jenis disable ya. Nah, sekarang Mas Irfan gimana nih? Dari mana pertama kali dengar soal Australia Awards? Dari teman sih. Teman. Oh, berarti yang ini ya Mas Irfan ya? Teman yang kebetulan apply, iya, friend relative. Lalu di sini Mas Irfan, pasti keterima kan? Amin. Amin, mau ya di-interview di mana Mas Irfan? Ya karena saya di Sorong, Papua Barat, yang paling dekat ya Makassar dong, yang paling bisa dijangkau gitu. Oke, siap. Saya next page ya Mas Irfan ya. Iya, oke. Nah, sampailah kita pada halaman terakhir. Halaman terakhir ini teman-teman diminta untuk mengisi, mengupload dokumen-dokumen. Ya. Teman-teman gini, sebelum teman-teman proceed ke halaman ini, saya sarankan teman-teman untuk membuat folder di komputernya teman-teman berisi dokumen-dokumen yang harus diupload di AAS. Baik itu diupload di Oasis maupun di AAI ini, teman-teman masukin saja semua dokumennya di satu folder itu. Jadi dokumen-dokumennya teman-teman itu nggak kececer, keselip dengan file-file lain yang tidak yang bukan untuk diupload di sini. Itu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, teman-teman, di awal kami sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa apa yang di-upload di Oasis harus identik dengan apa yang upload di AI sini. Begitu juga dengan penamaan dokumen. Itu ya. Kalau di Oasis itu file akte kelahiran teman-teman namanya misalnya Erpin Said _ birth certificate. Terus di AAI ini namanya juga harus itu gitu. Jadi harus satu file. Ya? Iya. Jadi satu file Mas Erpin. Ya. Satu folder, satu file. Ketika mau di-upload di Oasis, ambilnya dari folder itu. Ketika mau upload di AI, ambilnya juga dari folder itu, gitu. Jadi namanya harus sama persis. Biar nggak kececer gitu ya. Soalnya kan banyak banget yang apply beasiswa ini gitu kan. Memang beda-beda ntar bingung. Iya, memang sih tidak ditulis di sini, teman-teman. Kalau namanya harus sama persis, saya tahu. Ini tips pribadi aja. Kenapa? Coba teman-teman pikir secara logik. Yang meng-apply AS ini ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Dan satu orang meng-upload dari Oasis dan juga AAI. Sedangkan yang ngecek semua ini tuh kan manusia juga, teman-teman. Iya. Kebayang ya, kita jangan nyusahin orang yang cek aplikasi kita gitu. Lebih baik disamain aja supaya mengurangi resiko punya kita kececer gitu. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa diterima tipsnya. Ya. Terus tidak boleh lebih dari 2 mega, harus dalam PDF dan image. Kemudian full name harus ditulis teman-teman. Kalau nama teman-teman di akta itu Erpin Said, tulisnya Erpin Said. Rian sepanjang apapun namanya ya. Iya Mas. Okay. Kalau Rian Putra Kurniawan tulisnya Rian Putra Kurniawan, jangan Rian P. Kurniawan gitu.
Full itu yang sesuai akta kelahiran ya. Iya. Diperhatikan teman-teman, ini kalau tidak dituruti bisa ineligible loh aplikasinya teman-teman. Ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke required document. Required ini maksudnya wajib, teman-teman. Ya, untuk pelamar S2 wajib untuk mengupload 6 dokumen utama. S adalah skor bahasa Inggrisnya teman-teman yang masih berlaku dalam 2 tahun terakhir. Dan tentunya harus memenuhi syarat pendaftaran. Kemudian I, ijazah. Ijazahnya terserah mau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tetap harus dilegalisir intinya. Ya. Kemudian C, CV. CV-nya teman-teman ini harus dalam bahasa Inggris. Kemudian K, KTP atau paspor yang masih berlaku dan ketika diupload itu jelas tulisannya, nggak kabur. Ya. Habis itu A, akta kelahiran. Akta kelahiran boleh ditranslate dalam bahasa Inggris, boleh tidak. Opsional berarti ya. Opsional. Dan yang terakhir adalah transkrip nilai. Transkrip nilai ini sama seperti ijazah. Mau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, nggak masalah. Intinya harus dilegalisir. Ya. Oh, Dok, tapi saya dengar katanya ijazah dan akte dan transkrip harus ditranslate. Harus, tapi nggak sekarang. Ya. Itu diperlukan nanti ketika teman-teman sudah tembus ke GST interview. Karena keperluannya adalah untuk dikirim ke universitas di Australia untuk menilai teman-teman ini eligible nggak apply di universitas tersebut. Ya, kalau untuk tahap awal sekarang nggak perlu repot-repot untuk ditranslate, ya nanti aja itu. Terus urusan translate-nya bisa di mana? Idealnya translate di kampus yang di kampusnya teman-teman. Tapi kalau impossible, apalagi situasi pandemik seperti ini, teman-teman bisa ke notaris atau jasa translate yang legal. Biasanya mereka punya legalisir sendiri untuk translatean. Oke. Gitu ya, Mas. Kalau yang translate berarti bisa ini ya teman-teman, bisa misalnya di kampus di pusat bahasa kalau misalnya dekat, tapi kalau jauh mungkin teman-teman bisa ke translator yang certified, yang tersertifikasi, yang certified. Terus ini Dok juga yang termasuk legalisir. Nah, bagi teman-teman ini nih yang mungkin yang S2 seperti saya yang di luar, atau mungkin teman-teman yang S1-nya juga di luar kota gitu kan, terkendala dengan masalah legalisir ijazah. Nah, berarti salah satu solusinya legalisirnya di notaris ya Dok ya? Ke notaris aja teman-teman, bisa kok. Semua notaris bisa melegalisir dokumen kita. Ya, saya jadi coba. Itu buat teman-teman. Iya. Oke, saya coba ini ya satu-satu ya. Ini copy of birth certificate or equivalent, akte kelahiran teman-teman. Kemudian ini dalam bahasa Indonesia aja teman-teman. Nanti untuk bahasa Inggris di bagian bawah ada. Kemudian proof of citizenship, bisa KTP, bisa paspor. Teman-teman silahkan pilih salah satu. Curriculum vitae, dipastikan sudah dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian certified, legalisir. Undergraduate certificate for master applicants atau certified postgraduate certificate untuk PhD applicant. Jadi ijazah S1 yang sudah dilegalisir. Terserah mau dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Inggris juga boleh. Untuk pelamar master, sedangkan untuk pelamar S3 harus sertifikat S2-nya. Akte kelahiran sama, harus sudah dilegalisir. Kemudian original IELTS atau TOEFL English Language Test Results. Ini yang masih berlaku teman-teman dalam 2 tahun terakhir. Dan tentunya memenuhi syarat. D3 certificate ini di-upload ketika teman-teman bukan S1, teman-teman D4 yang mau melamar S2. Harus mencantumkan D3. Sertifikat dan transkripnya. Bisa ya? Nah, ini untuk pelamar S3 harus mengupload ijazah dan transkrip waktu dulu S1. Di sini uploadnya. Berarti jadiin satu aja ya, transkrip sama ijazahnya ya? Betul, Mas.
di merge. Oke. Lalu untuk pelamar S3 harus mengupload surat rekomendasi dari supervisor S2. Gitu Mas Erpin. Mas Erpin sudah punya kah? Udah. Oke, nanti Mas Erpin uploadnya di sini. Iya. Tapi ini format yang dari AAS kan? Iya, yang referee report namanya. Referee report, oke. Ya. Dan untuk teman-teman yang apply dari latar belakang PNS, wajib mengisi nominating agency declaration. Ya, di sini ada tulisannya nih, required for public sector applicants only. Ya, kalau teman-teman yang gimana dong? Tapi kalau teman, silakan dokter duluan. Ya, kalau teman-teman bukan dari PNS nggak wajib. Tapi saya sudah terlanjur bikin, ya udah upload aja nggak apa-apa. Kayak saya dok, saya kan bukan, iya kayak saya kan bukan PNS kan, tapi udah dapat surat rekomendasi dan itu formatnya seperti yang nominating declaration dari AS dan itu udah ditandatangani oleh rektor. Jadi upload aja nggak apa-apa kan ya? Upload aja nggak apa-apa. Daripada dibuang sayang gitu kan istilahnya. Iya. Oke. Nah, bisa di-download di sini untuk nominating agent declaration template-nya. Ya, sedangkan untuk referee report ada kok di halaman AI paling depan, nanti teman-teman langsung cari di download, ada di situ referee report. Ya. Saya bisa tunjukin ke teman-teman. Oh, kalau yang deklarasi agency declaration itu ada di yang tadi ya? Iya. Kalau ini ini teman-teman klik aja di download sini, nanti ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman cek, dibaca dan di-download untuk dipakai. Nih ya, Academic Referee Report Template. Bisa dipakai di sini, bisa di-download. Nominating Agency juga ada di sini. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kemudian additional documents, ini opsional. Bagus kalau teman-teman sudah punya di tahap sekarang, tapi kalau teman-teman tidak punya, juga nggak masalah. Tidak akan membuat teman-teman gugur. Ya, contohnya, ijazah dalam bahasa Inggris, kemudian transkrip dalam bahasa Inggris, ini semua opsional. Surat rekomendasi dari pembimbing S1 untuk pelamar S2. Kalau ada lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, daftar publikasinya teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah bikin penelitian apa aja, ditulis aja dalam Microsoft Word, dikasih bullet point, tahunnya, judulnya apa, gitu. Atau buku, atau tulisan di ini di media massa kayak gitu bisa ditulis. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Berarti itu buat dalam bentuk tabel ya dok ya tentang mana yang publikasi dan mana yang unpublished thesis atau. Tapi ini buat yang S3 sama Master by Research kayaknya ya dok ya. Itu for research applicants. Betul. Ini untuk research applicant di highlight di pertegas lagi untuk research applicant supaya melihat relevansinya teman-teman. Jadi orang tuh kan dari latar belakang penelitian atau research otomatis sudah harus terbiasa dengan istilahnya publikasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau berkompetisi dengan ribuan orang yang apply di bidang studi research, minimal teman-teman sudah punya beberapa publikasi yang bagus seperti itu. Nah, kalau saya punyanya ada di dalam CV, cukup nggak dok sebenarnya? Sebenarnya menurut saya cukup aja, karena CV teman-teman pasti akan dibaca dan dipertimbangkan. Oke ya. Relevant correspondency with Australian University, kalau ada, misalnya teman-teman udah email-emailan, atau udah bahkan udah terima LOA, nanti teman-teman upload bukti komunikasinya di sini, tapi LOA-nya nanti upload-nya di sini, di others documents. Terakhir, ini official certificate English translation untuk akta kelahiran. Kalau akta kelahiran teman-teman sudah ditranslate dalam bahasa Inggris, upload-nya di sini. Tapi kalau nggak ada juga kosongin, nggak apa-apa. Itu ya, Mas ya? Oke. Oke. Terakhir, sebelum disubmit, teman-teman harus menulis kembali nama lengkapnya teman-teman. Di sini, Erpin Said. Oh ya, Dok. Sebelum ke situ yang ada dokumen, Dok, ada pertanyaan. Gimana? Ya,
kan mungkin teman-teman nih ada yang punya free reportnya lebih dari satu kan, mungkin dari dan dari atasan. Nah itu bisa ditambahkan nggak sih, maksudnya untuk ada Silahkan Mas, dokumennya? Gitu ya? silahkan. Berarti gitu. Iya, Berarti yang penting tuh Mas Erpin namanya harus jelas ya Mas. Tetap nama lengkap underscore nama dokumennya. Erpin Said underscore referee report 1 atau Erpin Said underscore referee report 2 seperti itu. Jadi bisa ditambahin ya untuk Bisa. ada dokumennya. Bisa Mas. Oke, udah? Ya, oke. Thank you, Dok. Kita langsung klik di declaration dan acknowledge. Kalau sudah klik di declaration dan acknowledge, langsung bisa di-submit. Kalau masih ragu, di-save aja dulu. Kayak gitu. Berarti bisa ngisi untuk lanjutin nanti lagi ya, gitu ya. Kalau teman-teman klik di save, ini saya nggak klik ya. Kalau teman-teman klik di save, nanti teman-teman akan dapat email berisi formulir yang setengah jadi. Teman-teman bisa kembali lewat email itu. Jadi jangan lagi melalui website AI. Nanti resumenya itu dari email. Kayak gitu ya Mas dari Ervin email ya? yang didapat ya. Iya. Oke, dari saya itu aja presentasinya Mas. Saya balik terima kasih Dok. Ya. Berarti di-save aja dulu ya. Oke, makasih banyak buat Dokter Rian yang udah sharing nih gimana ngisi form AI. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton video ini, mungkin ada pertanyaan atau ada kendala dalam mengisi form AI ini, nanti bisa langsung komen aja di video ini gitu. Jadi teman-teman masih punya waktu lah untuk sekitar 3 minggu untuk memperlengkap atau mengisi form OASIS maupun juga AI. Oke, itu aja Dok. Mungkin ada yang tambahin lagi tips trik lagi secara umum untuk ngisi AI ini? Kayaknya itu aja Mas. Saya cuma mau bilang sih tadi, kalau pengalaman menti-menti saya itu udah pada mikirnya bagaimana nanti pada saat wawancara, bagaimana nanti saat interview JST IELTS. Saya cuma bilang kalau itu nanti ya teman-teman. Kita fokus dulu. Nanti kita ada video lagi ya. Iya. Ntar ada dulu ke formulir 2 ini. Kalau 2 formulir ini sudah afdol gitu istilahnya. Beres. Bisa tenang lah dan berpikir ke tahap selanjutnya. Bener banget. Udah Mas. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini yang pertama adalah teman-teman harus make sure bahwa teman-teman sudah mengisi OASIS-nya secara lengkap, karena data-data yang ada di AI harus sama persis. Kalau kata Dokter Rian harus identik, harus sama apa ya sama persis, similar gitu, antara mulai dari nama dokumen yang di-upload, terus nama jalan, nama universitas harus sama persis. Jangan di OASIS-nya pakai bahasa Inggris untuk universitasnya, kayak contohnya di University of Muhammadiyah Sorong, di AI-nya Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi benar-benar harus identik, harus sama persis. Dan teman-teman harus perhatikan lagi dokumen yang di-upload harus sama yang di-upload di OASIS dan juga yang di AI, karena banyak banget nih yang akan apply beasiswa ini, kan nggak mungkin kan hanya masalah sepele, ibaratnya teman-teman, dokumen teman-teman tuh bakal kececer kalau sama kan. Pemberi beasiswa pada saat melakukan seleksi ya mereka akan melihat ternyata sama gitu, jadi maksudnya melihat namanya juga sama dan nggak membuat mereka pusing gitu. Jadi ya itu aja dari kita. Terima kasih banyak Dok udah sharing buat teman-teman yang sekarang lagi nyiap aplikasinya. Semoga kedepannya lancar dan semoga yang nonton video ini bakal lolos terima semua sampai ke interview, sampai nanti kita ketemu di Australia nanti. Amin. Oke. Terima kasih dari kami, dan jangan lupa di subscribe dan like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan terkait AI bisa langsung komen di
di komennya, di kolom komentar YouTube ini. Oke. Thank you, Dok. Terima kasih you, dan Mas sampai Ervin, jumpa waktunya. di YouTube selanjutnya. Selamat malam. Dan selamat malam.